Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira Wulandari akan menjelaskan tentang sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah jenis apapun tentu perlu memperhatikan sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, sekaligus sesuai kaidah yang berlaku. Setiap kali hendak menyusun karya tulis ilmiah, maka perlu menyesuaikan dengan sistematika tersebut. Isi sistematika penulisan. Jadi, di dalam penyusunan memang ada aturan wajib tentang bagian per bagian. Mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sebagai penutup isinya sudah ditentukan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah secara umum ini mencakup poin-poin berikut. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan dari hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh daftar pustaka. Sistematika di atas adalah hal penting dalam sifatnya wajib untuk diikuti, sehingga penyusunannya tidak bisa asal sesuai selera, perlu disesuaikan dengan aturan yang ada, dan dari ketetapan ini bukan tanpa tujuan. Mengapa perlu memperhatikan sistematika penulisan karya ilmiah? Jadi, penyusunan karya tulis ilmiah memang harus mengikuti panduan sistematika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Alasan hal ini perlu dilakukan adalah yang pertama, menjadi ciri khas tujuan pertama dan yang paling sederhana. Mengapa ada sistematika khusus dalam penyusunan karya ilmiah adalah sebagai ciri khas atau pembeda. Adanya sistematika ini secara praktis akan langsung membedakan karya tulis ilmiah dengan non-ilmiah. Susunan yang dibuat sistematis memungkinkan seseorang untuk bisa dengan mudah mengetahui karya tulis tersebut sifatnya ilmiah. Bisa digunakan untuk kepentingan ilmiah pula, misalnya sumber penelitian maupun referensi penyusunan karya tulis seperti skripsi maupun tesis. Yang kedua yaitu pembahasan lebih sistematis. Membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah bisa dikatakan sebagai pembahasan yang berat. Ketika pembahasan di dalam bentuk tulisan tidak sistematis, maka akan membuatnya sulit dipahami. Sehingga tujuan dari adanya aturan terkait sistematika penulisan karya ilmiah adalah untuk membuatnya urut atau runtut. Yang ketiga yaitu penyampaian secara tersurat. Tujuan berikutnya adalah untuk menyampaikan pembahasan hasil penelitian secara tersurat, sehingga pembaca bisa langsung mengetahui apa hasil penelitian yang dilakukan penulisan secara langsung. Yang keempat yaitu mudah untuk dipahami. Sebagaimana yang sudah disebutkan sekilas sebelumnya, bahwa penyusunan karya tulis ilmiah dibuat sistematis adalah untuk membuat isi pembahasan mudah dipahami, langsung dipahami pula oleh pembaca, sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan atau diimplementasikan. Yang kelima yaitu logis dan bisa dibuktikan. Apa yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah adalah sesuai dengan hasil penelitian. Keberadaan aturan penulisan karya ilmiah bertujuan untuk membuatnya tetap demikian, yakni logis dan juga bisa dibuktikan, bebas dari unsur mengarang indah dan asal menulis saja. Yang keenam yaitu dorongan untuk serius menyusunnya. Aturan di dalam sistematika penulisan karya ilmiah juga memiliki tujuan menarik, yakni mendorong penulis untuk serius dalam menyusunnya, sebab penulis perlu terlebih dahulu mencari tema, mencari referensi, melakukan penelitian, dan baru kemudian menyusun naskah karya ilmiah sebagai laporan penelitian. Sehingga hasil penelitian ini nyata dan bukan hanya dari bayangan maupun hayalan. Penulis benar-benar melakukannya dan akan dibahas detail di bagian inti, yakni isi pembahasan karya tulis ilmiah.